Ya, silakan Ibu, Bu Rina. Baik Pak Yusrijal, rekan-rekan sekalian, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ketua kita ini, Bapak Yusrijal. Persilakan Pak Yusrijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini logo kita, logonya sama saja dengan Universitas Terbuka ya, cuma di bawahnya ada Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Nah, ini tadi saya sudah coba perkenalkan diri, saya sebagai salah satu pengurus sekretaris saya, ini pendidikan dan berapanya dan intinya saya bahwa dalam kesehariannya saya sekarang sudah pensiun dari pegawai negeri sipil dan aktif di komunitas pertanian organik dan saya punya tempat belajar bagi petani yang namanya instalasi belajar bakat. Nah, ini tadi seperti dikatakan oleh ketua bahwa IKUT ini merupakan wadah kita sebagai lulusan untuk berkomunikasi. Jadi kalau memang agak unik sepertinya kita di UT ini. Kalau di perguruan tinggi lain kita bisa bertemu dengan sesama rekan-rekan kita di kampus selama bertahun-tahun. Sehingga memang kita perlu perjuangan khusus agar kita bisa bergabung di komunitas alumni ini. Untuk itu memang di sini kesadaran kita dituntut agar kita lebih dikenal orang. Karena nanti kalau ditanya alumni dari mana, kita tidak bisa menunjukkan kan repot juga kan. Makanya itu kita berterima kasih para pendahulu kita sudah membuat IKUT ini sebagai wadah untuk kita saling berkomunikasi. Meskipun untuk di Riau saya mengakui bahwa belum begitu banyak rekan-rekan yang bisa bergabung, mungkin karena informasinya masih kurang. Makanya kita terus berusaha bagaimana supaya rekan-rekan yang sudah lulus dari UT itu bisa bergabung di alumni ini. Nah, ini tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya, jadi kebetulan namun surat rektor itu baru keluar 2012. ADART-nya ada, jadi organisasi kita ini resmi dan kita mengikuti dari pusat. Dan ini salah satu organisasi alumni yang diakui. Dan memang seperti Bapak Ketua katakan tadi, alumni kita yang boleh dikatakan saat ini alumni terbanyak itu adalah alumni Universitas Terbuka di Indonesia itu yang terbanyak. Mahasiswanya juga, mahasiswa terbanyak itu Universitas Terbuka. Dan alhamdulillah kemarin juga waktu penerimaan pegawai negeri yang terbanyak diterima adalah dari mahasiswa UT katanya. Nah, ini jadi kita memang perlu kalau kita tidak bergabung untuk menunjukkan jati diri kita, kita mungkin agak sulit dikenal orang dan sulit kita berkembang. Untuk itu kita perlu masuk pada satu organisasi alumni ini. Nah ini kalau susunannya ya, jadi di pusat ada, kemudian di setiap wilayah itu adanya di UPBJJ. Makanya untuk IKUT di Riau namanya IKUT Pekanbaru. IKUT Pekanbaru artinya wilayah UPBJJ. Karena di Riau UPBJJ kita namanya Pekanbaru. Nah, wilayahnya memang untuk Riau. Jadi kita semua alumni yang berada di Riau masuk kepada IKA UPBJ Pekanbaru dan alhamdulillah sampai sekarang yang sudah terbentuk cabangnya itu di kabupaten kota itu Siak, Bengkalis dan Inhil gitu ya. Nah, ini ketua kita Pak Muldoko. Kalau kita ingin lihat di website di pusat juga ada. Eh, eh, kemudian ada jaringan online-nya juga di Facebook juga ada. Nah ini Pak Yusdil tadi, ketua kita. Kita juga ada sosial media. Jadi silakan kawan-kawan untuk bergabung di IKUT Facebooknya, IKUT Riau Group itu ya. Untuk melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di kita. Kemudian ada kita Instagramnya, Instagram IKUT dan grup WA-nya alumni UT Riau. Ya. Memang kalau di grup WA terbatas ya memang, tapi masih bisa. Sekarang ini masih belum penuh kuotanya. Itu sosial media kita untuk menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan kita. Nah ini yang di Bengkalis, Pak Isan di sana ketuanya. Ya, ada berapa, kemudian di Siak Bu Melva dan di Inhil itu Bu Rifma itu ketuanya. Dan saya berharap sebenarnya dari rekan-rekan nanti bisa kita berkonsultasi seperti apa membentuk cabang sehingga kita punya di 11 13 gitu ya kabupaten kota di kita kalau bisa ada cabang UT ini.
Program kerja kita di UT ini ada, kalau saya bagi ada 4 lah. Yang pertama itu pembenahan organisasi. Kita bekerjasama dengan IKA Pusat dalam menyusun kegiatan, kemudian ada menumbuhkan dan mengembangkan cabang UT yang sekarang itu sudah 3. Ini terus kita lakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk pembenahan organisasi. Kemudian ada yang kedua, ada peningkatan kompetensi. Ini eh, peningkatan kompetensi mungkin lanjutan dari atau tambahan yang kita selalu melaksanakan melalui kunjungan-kunjungan dan ada Zoom kita laksanakan untuk peningkatan kompetensi ini. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi keberadaan UT kepada masyarakat sehingga mereka tidak eh, asing. Kemudian ada berbagi, jadi memberikan beasiswa kepada mahasiswa UT. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita selalu berdiskusi. Ini kemarin kita berdiskusi di PMI. Kebetulan Pak Yusrijal kita ini, ketua kita ini adalah ketua pengurus di PMI Kota Pekanbaru. Jadi kita yang pertemuan di sana juga kita selalu berdiskusi dengan Pak Iqbal untuk beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi. Nah, ini kegiatan di Jakarta kita juga ikut. Ada Dies Natalis, ada Munas, ada rapat kerja nasional, kita mengikutinya. Ini dalam rangka pembenahan organisasi. Ini kegiatan di kita tentang pelantikan. Jadi biasanya pelantikan kita samakan dengan UPI. Kemarin kita memang agak blank ini ya, beberapa 2 tahun mungkin ya, karena ada COVID. Kita tidak bisa banyak berbuat dan bahkan ya sedikitlah kegiatan. Ini kegiatan sebelum UPI dulu kita. Jadi kita melakukan pelantikan pengurus itu di acara seminar. Kebetulan tahun ini kita tidak ada seminar ya. Nah ini kebetulan ada kebijakan dari Pak Muldoko, kalau stafnya itu ke daerah, dia diwajibkan untuk berkunjung ke pengurus IKA. Ini di sini salah seorang eh, pengurus IKA di pusat, jenderal apa itu namanya. Dia berkunjung, dia menemui ketua IKA dan bapak direktur untuk menanyakan seperti apa perkembangan IKUT. Alhamdulillah ini memacu kita untuk selalu berbuat itu ya. Kemudian ini kegiatan aktivasi yang kita laksanakan untuk mahasiswa-mahasiswa baru di acara UPI ini. Nah, untuk peningkatan kompetensi ini salah satu kegiatannya kita ada melakukan kunjungan-kunjungan lah kepada rekan-rekan yang memiliki usaha. Tapi saat ini baru beberapa kali kita lakukan dan ada kegiatan Zoom yang kita lakukan untuk berbagi informasi. Jadi untuk itu makanya di sini mohon nanti kawan-kawan mengisi daftar hadir yang kita buat dan itu bisa kita eh, selalu bertukar informasi lah melalui WA. Nah, ini sosialisasi yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita cabang di Bengkalis kepada SMU dan kita juga pernah melakukan sosialisasi UT ini di jajaran pegawai pertanian di UPT pelatihan dan penyuluhan pertanian di ini kegiatan sosialisasi kita lakukan supaya eh, kawan-kawan yang ingin melanjutkan yang tidak yang mungkin karena tidak ada waktu apa dan sebagainya bisa di UT dan kita sosialisasikan bagaimana teknik belajar di sana apa dan sebagainya. Nah ini kita juga ada berbagi ini pada saat upacara penyerahan beasiswa secara simbolis ya. Jadi kita sudah memang belum banyak kemarin, kemudian karena ada COVID dana kita tidak terkumpul lagi, ya jadi kita tidak berhenti untuk memberikan beasiswa itu ya. Kita sudah memberikan beasiswa kepada rekan-rekan yang berada jauh tuh di daerah Inhu apa Kuansing itu yang di daerah terpencil ya, sulit untuk melaksanakan tatap muka apa dan sebagainya. Nah ini bagaimana caranya untuk kita bisa masuk ke alumni ini? Memang secara otomatis semua lulusan dari universitas terbuka dia alumni. Namun demikian kita ada melaksanakan aktivasi namanya untuk bisa bergabung di terbuka ini. Bisa dilakukan pada saat UPI ada aktivasi. Nanti biasanya di sana kita buka counter untuk kawan-kawan melakukan aktivasi anggotanya. Kemudian yang kedua bisa menghubungi langsung ke pengurus dan yang ketiga bisa melalui online. Nah ini beberapa pengurus lengkapnya. Yang ketuanya Pak Yusrijal, wakil ketuanya Pak Rino, yang kemudian wakil ketua duanya Pak Ardinal. Ini beliau sekarang sudah pensiun, beliau polisi. Ini saya sekretaris, kemudian ada wakil sekretarinya Bu Melva Mori dan bendaharanya Bu Dewi.
Nah, ini beberapa pengurusnya. Jadi ini bisa dikontak kalau ketemu dengan kawan-kawan ini Pak Ihsan, Pak Suyatno, Pak Nasir, ini bidang sumber daya, teknologi, kemudian sosial Pak Masrin. Dan, ya lanjut ya. Nah, ini kontaknya tadi sudah saya informasikan, IKUT apa bisa juga kita melakukan kontak dari sana, kontak dari media sosial. Nah, ini untuk aktivasi kita memang ada biaya di sana sebesar 50.000. Jadi ini untuk nanti dengan membayar 50.000 kita mendapat kartu anggota. Jadi ini sebagai salah satu persyaratan yang sejauh ini memang baru satu kali aja kita. Sebenarnya ada iuran per bulannya aja, tapi ini repot. Jadi minimal kita mendaftar sekali aja ini sudah cukup aktivasi. Ini ada rekening bendaharanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan IKUT kita. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa bergabung. Dan selanjutnya mungkin kita ada tanya jawab lah ya, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya kira demikian, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan-kawan yang kalau ada ingin yang ditanyakan. Terima kasih Pak Margolan untuk rekan-rekan yang bergabung. Karena ini adalah sebuah organisasi ikatan alumni sama seperti alumni-alumni perguruan tinggi lainnya. Ah ya, silakan Ibu, Bu Rina. Ya apa Pak? Ini Pak. Oh begitu, alhamdulillah. Oh, Baridina. Baru Iya. ini pakai baru. Oh iya. Baru bergabung Pak. Dari Rohul, Pak. Oh, Rohul. Rohul tadi ya. Ya. Di mana di Rohulnya, Bu? Di Rambahnya. Oh, Rambah ya. Iya. Di Pasir, Pak. Di Pasir. Ute Pak. Hah? Terus apa Ute Pak? Di Satlantas, Pak. Oh di sana. Nah, Ini udah pakai jack kopi. Panasan, Pak. Jadi pakai jack. ya, sesuai. Assalamualaikum. Kan dulu, Pak. Oh, Rokan Hulu juga, Pak. Dari Rokan Hulu ya. Iya. Kami dari pihak UT sampaikan juga yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Ini dari mana Pak? Dari Dumai Pak. Oh Dumai ya? Di Flores ya? Siap. Yang diambil apa Pak jurusannya? Sosiologi Pak. Selamat Pak. Ini Sabtu hadir ya? Ya. Saya Herlina dari Kalis. Kalis ya? Diklik Pak. Anu belum di-unmute, Pak. Ini ada Bu Neti, Pak Yusrizal. Sudah Bu. Ya, ada dua anu sekaligus nih. Waalaikumsalam. Iya. Tadi Pak Marlis mungkin nih. Iya Pak. Tanggal 28 itu hari Kenapa non pendas tidak ada tatap muka? Yang kedua, sertifikat pelatihan. Karena di Dubai kebanyakan lowongan kerja pasti menanyakan oh sertifikat latihan ya diminta ya. Kemudian yang ketiga, titel SM atau SMN Pak. Terima kasih. Nah, Pak Marlis ini kayaknya nih pertanyaannya nih. Silakan Pak Marlis. sertifikat. Terkait dengan sertifikat pelatihan atau bimbingan Ya gimana Pak Sofwan? Karena COVID kali ya kalau Pak. pada 2 tahun ini memang tidak ada memang Iya. sama kita kalau sebenarnya kan Eh,
Silakan Bu, silakan. Halo, Ya, Halo. tanya Pak. baik gitu ya. Terima kasih banyak dari bantuan informasi ini untuk membantu kita dalam diskusi ini. Dan alhamdulillah kita sudah berdiskusi sampai jam 10.25 ini ya. Dan banyak informasi yang kita peroleh dan ini membuktikan bahwa eh, banyak kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu kami mohon untuk selanjutnya sesuai dengan janji Pak Iqbal kemarin bahwa kita sengaja memanfaatkan komunikasi Zoom ini untuk berdiskusi dengan kawan-kawan di peserta. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang akan diwisuda nanti tanggal 29, eh, berusahalah untuk aktif bergabung di alumni UT ini karena banyak informasi yang bisa kita peroleh dan banyak manfaat. Dan untuk keperluan aktivasi kita akan upayakan secara offline nanti di acara wisuda akan kita sediakan counter di sana. Namun demikian bagi yang ingin langsung eh, melakukan aktivasi lewat online juga bisa dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengisi daftar absen di situ nanti jadi pedoman kita untuk itu. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih UT yang telah memfasilitasi kami dan Pak Agung juga sebagai host yang sudah membantu kami. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.